wastaghfirillah innallaha kana ghafurar rahima. Shadaqallahul azim. Kita perhatikan dua ayat tersebut dari sisi atau aspek tajwid. Inna di situ ada nun bertasydid. Hukumnya tajibul gunnah. Apa arti tajibul gunnah? Wajib dilakukan. Ya. Gunnah itu lagu. Gonna yugonni, bahwa gonin itu orang yang nyanyi. Ya. Gonna bernyanyi, gunnah nyanyian lagu. Jadi tajibu gunnah itu wajib digunakan. Ya, maksud digunakan itu ya ada jeda, ada waktu. Jangan terburu-buru di nun pertamanya. Ya, ditahan. Inna in ditahan. Jangan inna jangan. Ya, digunakan wajib. Nah, kemudian nunnya itu di huruf terakhirnya ada alif, berarti panjang mad nunnya itu. Mad. Tapi madnya itu ketemu alif di huruf yang terpisah. Berarti mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Nunnya mad panjang. Terus munfasil, dia ketemu alif di kalimat yang terpisah. Mad jaiz munfasil. Maka dia memiliki durasi berapa? Ya, 2, 4, 5. Ya. Jadi 2, 4, 5 itu pilihan. Kalau mad jaiz munfasil itu dia jaiz, boleh sesuai karakter mad. Karakter mad itu 2 ketukan. Ya, tabiatnya aslinya mad itu 2 ketukan. Cara ngukurnya gimana? Baca mad. Cara ngukurnya itu ya sekedar diayun aja udah mad. Kita kalau mengucapkan huruf hijaiyah, ayun itu udah mad. Ditahan sedikit udah mad. Ya, ba. Karena ada orang baru belajar alif ba kan begitu ya. Ba, a, ba, ta. Betul salah baca kayak gitu. Salah. Kan diayun itu. A, ba, ta. Salah. Harusnya a, ba, ta. Ya, karena diayun jadi mat. A, ba, ta. Giliran yang panjang, panjangan banget nanti. Giliran panjang. Ya. Jadi tabiatnya karakter mat tabi'i itu sekedar diayun, itu udah 2 ketukan. Lebih dari itu bisa 4, bisa 5, bisa 6. Nah, mad jaiz munfasil itu adalah huruf mad yang boleh memiliki durasi, pilihannya adalah 2, 4, dan 5. Kapan berlaku mad jaiz munfasil? Apabila ada mad tabi'i. Mad tabi'inya itu ketemu ilaika. Ilaika itu huruf depannya apa? Alif. Ya, maka berarti mad tabi'i ketemu alif di kalimat yang berbeda, maka mad jaiz inna itu udah 4. Ya. Boleh 5. Kalau inna anzalna boleh 2. Makanya kalau kita puasa baca surat Al-Qadar itu boleh 2, jangan disalahin kalau ada baca 2. Inna anzalna Al-Qadar gimana bunyinya? Inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul inna anzalna fi lailatul qadr. Inna anzalna fi lailatul qadr. Lupa. Jangan disalahin kalau baca pendek. 2 kan. Kenapa? Karena di situ mad jaiz munfasil. Ya.
Tapi kalau sudah memulai mad jaiz munfasil itu 4 ketukan, 5 ketukan, maka kesonohnya itu di ayat selanjutnya yang masih kita baca, kalau ada mad jaiz munfasil lagi, konsekuen bacanya tetap juga 4 atau 5 gitu. Jangan dibaca 2, satu dibaca 2, satu dibaca 4. Ya, kayak baca surat Al-Kafirun. Al-Kafirun kan mad jaiz munfasil tuh banyak kan. Ya, la a'budu ma ta'budun itu udah 5. La kalimat. A'budu kalimat yang terpisah. Ya. A'budu alif ain ba dal. Alif dulu. La matobi'i. Ketemu a'budu, ketemu alif. Kalimat yang terpisah. Hukumnya jadi apa tadi? Mad jaiz mun. Baca Al-Kafirun 2 ketukan boleh. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum. Nah, konsekuen tuh wala antum mad jaiz munfasil juga, 2 juga. Ya. Jadi begitu indahnya baca Quran. Begitu juga saat kita baca mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun kapan itu? Hukumnya di mana tuh? Ya. Mad arid lis sukun adalah huruf mad tabi'i yang berada di akhir kalimat. Yang sebelum huruf mad itu ya, memiliki huruf hidup. Misalnya mu'minin, mu'minin. Kan dibacanya itu cuma 2 ketukan, mu'minin, mu'minin. Ni-nya panjang, ada ya-nya, ada mad tabi'inya. Mad tabi'inya ya. Karena diwakafkan di situ, jadi mad arid lis sukun. Pilihannya boleh 2, boleh 4, boleh 5. Mu'minin, iya boleh 6. Mu'minin, muslimin. Tapi kalau mad arid lis sukun pertama baca Quran itu sudah 2 ketukan, kesannya 2 ketukan. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Waliyadin. Jangan di ujung waliyadin. Padahal awal mad arid lis sukunnya cuma 2 ketukan. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun waliyadin. Itu disamain. Jadi tadi apa tadi? Inna anzalna, inna adalah tajibu gunna, nanya adalah mad jaiz mun. Anzalna, nun mati ketemu zal. Ikhfa. Anzalna. Nah, di situ ada matobi lagi, ketemu ilaika lagi. Alif dalam kalimat yang terpisah mad jaiz mun fasil. Berarti saat kita baca inna, kalau 2 ketukan, anzalna 2 ketukan juga. Ya, kalau inna, kalau kita baca 4 ketukan, maka anzalna 4 ketukan juga. Reka-reka aja. Ya. Kuncinya adalah kita tahu mad tabi'i gimana cara bacanya. Mad tabi'i tadi sekedar di ayun udah mad tabi'i. Ba, ta, sa, itu salah. Itu dibaca panjang. Kalau mau dibaca pendek a, ba, ta, sa gitu. Kalau dibaca a, itu udah panjang pendek? Panjang. Di ayun tuh bacanya. A, ba, ta, di ayun karena baru belajar itu salah. Itu udah panjang. Kemudian selanjutnya ilaikal kitab, ilaikal kitab, alif lamnya alif lam qamariyah. Ta di situ ta bil bil haqqi alif lamnya alif lam qamariyah. Isim yang udah belajar tahu nih, isim apa fi'il? Isim. Dari mana tahu dari isim? Hah? Ada huruf JR. Yang kedua
ada alif lamnya itu. Kalau belajar nahwu sorof udah tahu tuh. Ya, padahal bil haqqi Pak Usman tidur. Bil haqqi adalah isim, tandanya alif lam dan ada jr. Litahkum bainan nas, litahkum bainan nas, bainan nas, annas adalah alif lam syamsiyah. Kemudian nun bertasydid tajubun nas, kuma bainan nas. Di situ jadi mat arif lisukun kalau dinas. Kemudian bima Allah bima alif bisa maja ismun ara atau Allah Allah Dzul Jalal di lawan dari tebal, bahasa Arabnya apa? Wa taqina wala nun mati dia ya atau pan mulam dan yaitu lapro. Kalau ketemu yang maksudnya masukkan huruf nun, nunnya jadi nggak dibaca ya. Di huruf bila gunanya. Contohnya nih. Wa wa kalimat sama lil khomin mut duras mutas majaz mutil jadi pasti dan setiap partai apabila ya di wakaf maka jadi mukminat muslimat muslimah lima pendek. Dan karena di ujung kalimat kita nah, ini iman yang udah belajar ilmu
Nahu tahu tuh. Qasiman isim atau fi'il? Hah? Fi'il isim. Kenapa Pak Usman isim? Ada tanwin. Tanwin yang mana? Fathatain. Iya. Setiap yang berbaris tanwin atau ada huruf khafadnya atau memiliki alif lam, maka dia isim. Al-ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lam. Itu teori. Kemudian wastaghfirillah. Nah, lafzul Allah adalah lafzul dibaca tarqiq. Kemudian innallah wastaghfirillah, ada tanda bacaannya di situ ya. Qaf lam alif, yaitu al-wuquf aula. Berhenti di situ. Wastaghfirillah. Innallah wajib. Idgham bila. Nah, ya ghafur rahima. Kemudian rahima, hima tobi rahima, ma jadi mat iwat litan kita baca sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Litahkuma bainan nasi bima araqallah. Wala takun lil khainina khasima. Wastaghfirillah. Innallaha kana ghafurar rahima. Sadaqallahul azim. Wastaghfirillah. Kenapa wastaghfirillah? Jadi wawunya di situ wawu ataf, wawu penghubung. Ya, itu fi'il amr. Astaghfir itu fi'il amr. Fi'il amr itu adalah huruf terakhirnya jazm, sukun. Ya, daiman, selama-lamanya. Istaghfirillah itu asal katanya fi'il amr istaghfaro. Istaghfaro yastaghfiru. Istaghfir. Istaghfir. Roknya sukun bukan? Sukun. Istaghfir. Kenapa jadi kasroh? Ya, setiap fi'il amr kalau dibaca wasol dengan huruf sesudahnya, maka dia jadi kasroh. Rumus. Ya, fi'il amr istaghfir kalau dia bersambung dibaca nyambung dengan huruf setelahnya. Huruf setelahnya apa tuh? Setelah huruf istaghfir apa tuh? Allah. Ya, kalau dia bersambung dengan huruf saja maka jadi kasroh. Istaghfir Allah. Jadi dibacanya nggak enak kalau istaghfir Allah, nggak enak. Jadi dikasrohkan rohnya. Istaghfirillah. Istaghfirillah. Mohon ampunlah engkau kepada Allah. Gitu, paham nggak? Enggak, bukan kan ada waw, bukan.
Wawunya waw atop, waw penghubung. Dia jadi kasroh tuh karena bersambung dengan huruf setelahnya. Paham nggak? Contohnya, ya. Masuklah kamu, bahasa Arabnya udkhul, udkhul, ya. Ikro, ikro, kan? Misalnya baca Allah, ikro, ikro illah. Jadi hamzahnya. Istighfir, istighfaro ya istighfir. Fil amarnya apa? Istighfir, istighfir. Ro-nya sukun, ya kan? Kalau mohon ampunlah kepada Allah, istighfir kan artinya mohon ampunlah, perintah amar. Kalimat amar Pak Usman, ya. Kalau dia bersambung dengan huruf apa aja, misalnya Allah, istighfir Allah, ro-nya jadi hidup, istighfirillah. Perintah. Iya. Rumusnya fi'il amr tuh barisnya sukun terakhir. Iya. Ya kan? Dia menjadi kasroh kalau bersambung dengan huruf susulan. Apa aja? Kitab. Ya. Iqra'il kitab. Iqra' kitab. Iqra' sukun. Tapi kalau dengan Alkitab, Iqra'il kitab. Bacalah kitab. Artinya fil amr juga. Jadi di sini kasrohnya itu bukan karena waw. Waw itu waw huruf atop. Huruf atop itu tidak pernah dia itu mengambilkan tanda. Tidak. Dia sekedar penghubung saja. Paham Pak Samsul? Wastaghfirillah. Paham kan? Enggak. Oh. Jadi yang ditanya bukan kasrohnya, belakangnya itu. Jadi di situ hamzahnya hamzah wasol. Ya, asal katanya istighfir, istighfir kalau nggak ada wawunya. Istighfirillah. Nah, ingat hamzahnya tidak dibaca wasol, hamzah wasol di situ. Hamzah wasol. Jadi nyambung wastaghfirillah. Ya, hamzah wasol. Sama dengan ya alif lam syamsiyah. Kalau hamzah ketemu dengan huruf-huruf syamsiyah, maka hamzahnya jadi wasol. Ya. Mim huruf syamsiyah bukan? Mim huruf syamsiyah bukan? Hah. Misalnya marun, kita kasih alif lam jadi almarun. Mim bukan huruf syamsiyah. Nah sekarang mimnya itu kita huruf fi'il amr ada mim. Ya. Wa'mur, amaro ya'muru, ya ikman, dikasih waw. Mimnya itu nggak dibaca, alifnya pasti dibaca karena mimnya komariah. Wa'mur. Jadi fi'il amr tuh dia hamzahnya, kalau dia punya hamzah, dia maka hamzahnya wasol nggak dibaca kalau huruf yang setelah hamzah itu syamsiyah. Istighfir setelah hamzah hurufnya apa? Shin syamsiyah bukan? Syamsiyah. Maka digabung dengan waw misalnya. Jadi wastaghfir, hamzahnya wasol. Karena syamsiyah, istighfir itu syamsiyah. Liar memang, liar kalau yang nggak paham, makanya jangan dalam-dalam nanya. Gitu. Jadi jawabannya karena itu tadi. Ya. Wastaghfirillah. Dikit-dikit kita masih baru belajar tentang fi'il aja belum kelar ya Pak. Masih kata kerja. Belum amar, belum madi, belum mudhari. Wastaghfirillah, kembali ke sini. Ya. Dan minta ampunlah kepada Allah. Mana dia tadi? Allah. Inna anzalna ilaikal kitab, halaman berapa jadi ini? Oh iya. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas. Inna sesungguhnya kami di sini siapa? Allah. Inna itu artinya kami. Catat nih Bapak-bapak sekalian.
Nanti kita terkadang ketemu dengan orang-orang yang nggak ngerti nafsir Quran, tafsir Quran, ya, sok belagu-belagu menafsirkan Quran. Ya, makna nahnu itu kan kami, berarti Allah itu banyak. Ya, sesungguhnya kami Allah, berarti Allah banyak. Asalkan kami. Ya, seharusnya kan, ya, ini anzaltu, sesungguhnya aku telah menurunkan. Tapi inna, sesungguhnya kami Allah. Kalau dalam ilmu balaghah, makanya itu belajar bahasa Arab tuh dari nahu, sorok, balaghah, mantik, ya itu. Di ilmu balaghah, ya, bahwa mutakallim, domir itu kata ganti, mutakallim orang yang berbicara. Domir mutakallim itu cuma dua, ana dan kami. Ana, saya itu kata ganti bukan? Kata ganti dari Firmansyah. Nama saya Firmansyah. Ya, untuk mengkata gantikannya itu saya. Kamu, Pak Daud. Kamu, kata ganti bukan? Kata ganti. Ya, sebenarnya Pak Daud, kata gantinya kamu. Kalau kata ganti kamu namanya mukhotob. Kata ganti orang yang diajak bicara, kamu. Ya. Kami, kata ganti. Kata gantinya lil jami, untuk banyak orang, mutakallim, tapi dia yang berbicara. Kami semua, berarti dia ngomong gitu kan. Tapi banyak lil jami. Kami itu nahnu itu lil jami. Tapi khusus Al-Qur'an dalam ilmu balaghah, saat Allah membahasakan dirinya kami, bukan maknanya lil jami, bukan Allah itu banyak. Tapi maknanya itu adalah lil mubalaghah, untuk pengistimewaan. Maksudnya ta'zimun nafs, Allah sedang mengagungkan dirinya sendiri, bukan berarti banyak. Ya. Dan itu ada di bahasa kita sehari-hari. Ya, bahasa Sunda itu ada kami artinya apa tuh? Pancet. Urang artinya apa? Bukan abdi. Kalau kami bahasa Sundanya apa? Urang kan, kalau kami kita, kami, urang kan. Urang sararea, kita semua gitu kan. Ya. Jadi lebih sopan itu bukan abdi. Ya kan? Sunda itu urang. Lebih sopan. Jadi dia tuh ngomong sama orang yang santun, menghargai orang dan menghargai dirinya sendiri, menyebut dirinya bukan saya, bukan aku. Saya tuh agak ego, aku tuh agak ego. Ya. Maka membahasakan dirinya kami. Sekalipun di situ belum tentu banyak. Maka itu makna inna, kami Allah, maknanya adalah ta'zim. Allah memuliakan dirinya. Sekalipun Allah udah mulia. Itu jawabannya begitu. Ya, jangan kagak tahu, jawabannya begitu. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan Alkitab, yaitu Alkitab. Alkitab di sini maksudnya apa? Al-Qur'an. Bil haqqi, dengan benar. Litahkuma bainan nas. Litahkuma, agar engkau ya Muhammad. Tahkuma itu dhamir mukhatab. Engkaunya siapa? Nabi Muhammad. Agar engkau ya Muhammad berhukum bainan nas, di antara manusia. Ya. Bima raqallah, dengan apa-apa yang Allah perlihatkan kepada engkau. Nah, di sini ada tafsirnya. Ai baina Tu'mah wa Zaid bin Samin. Bainan nas di situ, atau antara Tu'mah dan Zaid bin Samin. Siapa Zaid bin Samin? Kan gitu. Ya. Jadi ayat ini berarti punya histori turunnya. Apa histori turun? Asbabun nuzul. Punya asbabun nuzul. Turunnya berkenaan dengan Tu'mah wa Zaid bin Samin. Tu'mah bin Ubairik. Ya. Ubairik ini dia
Madinah, Ansor. Kalau Ansor berarti orang Madinah. Kalau orang Muhajirin berarti orang Mekah. Ya, dari Mekah ke Madinah disebut orang yang hijrah dari Madinah. Orang yang hijrah disebut muhajir. Ya, berarti orang yang ada di Mekah dijuluki oleh Nabi Muhajirin, orang berarti mereka adalah orang-orang Mekah. Orang yang ada di Madinah karena dia itu menurut Nabi ngasih tempat tinggal orang-orang Muhajirin disebut orang Ansor. Ansor itu orang-orang yang menolong. Berarti dia penduduk asli Madinah. Nah, Tu'mah nih dia orang Madinah, orang Ansor. Nama lengkapnya adalah Tu'mah bin Ubairik. Dia dari suku Bani Zofar. Ya, di Madinah tuh sukunya banyak, di antara Bani Zofar. Ya, ada Khazraj, ya ada Khazraj, ada apa lagi, ada Khuwairij, banyak Bani Zofar. Dia dari Bani Zofar, orang Madinah. Tu'mah ini satu ketika mencuri dar'an, baju besi milik tetangganya. Tetangganya itu namanya Qatadah kalau nggak salah. Di sini ada nanti Pak sekalian. Ya, namanya Qatadah bin Na'man. Orang Madinah juga tetangga. Curi baju besi. Curi, ya, ketahuannya tapi nggak samar-samar gitu. Dia pokoknya pas baju besinya kecuri, dia keburu lari, ketahuan samar-samar. Karena ketahuan ini Tu'mah bin Ubairik mencuri baju besi tetangganya, namanya siapa tadi namanya? Qatadah bin Na'man. Akhirnya buru-buru dimasukin karung terigu, baju besinya dibawa lari, karena ketahuan dibawa lari. Karung terigunya bolong, berarti terigunya berceceran, kan gitu, berceceran. Karena dia ketakutan, udah ketahuan, maka kemudian dia datang ke rumah sahabatnya, temannya, orang Yahudi. Ya, ini namanya itu Samin yang tadi itu. Ini coba lihat itu. Ya, orang Yahudi nih namanya Samin, Zaid bin Samin. Ya, siapa itu namanya tadi di situ? Suka ini. Namanya Zaid bin Samin, orang Yahudi. Baju besinya dititipin sama Zaid bin Samin. Nih gue titipin baju besi dalam karung terigu. Zaid bin Samin orang Yahudi ya udah terima aja. Nah, lapor ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah menunggu keputusan siapa yang mencuri. Kaumnya Tu'mah bin Ubairik dari suku Bani Nazar orang Madinah ini, kaumnya kemudian ikut membantu Tu'mah mencari. Akhirnya dicari-cari itu ketemu jejak terigu tuh. Terigu diikutin, jejak terigu itu diikutin. Yatanasaru ila baiti Zaid bin Samin. Terigu itu sampai percis terakhir di rumahnya orang Yahudi. Orang Yahudi, percis di rumah orang Yahudi. Akhirnya diketok pintu oleh Qatadah bin Na'man dan beberapa teman-temannya. Dibukain, ditanya, baju besiku ada di sini. Kau mencurinya? Agak, coba lihat, periksa. Ada ternyata. Di dalam karung itu, nggak bisa ngelak. Akhirnya orang Yahudi itu membantah, dituduh mencuri. Ya, maka kemudian suku-suku Yahudi datang membantunya. Akhirnya Yahudi ngomong, ini aku dititipin oleh Tu'mah. Maka Qatadah bin Nu'man lapor ke Rasulullah bahwa barangnya udah ketemu dan diambil orang-orang Yahudi. Buktinya ada di rumahnya dia. Gitu, diaduin. Maka kemudian orang Yahudi membela diri. Ini barang titipan wadiah dari Tu'mah. Panggil Tu'mah. Dipanggil Tu'mah. Diseret Tu'mah, Yahudi dan Qatadah. Ya, orang Yahudi dan kaumnya. Kemudian Qatadah ada kaumnya. Tu'mah sendiri bin Ubairik. Kaumnya Bani Nazar orang Madinah mendengar bahwa Tu'mah sedang akan diadili. Ya, sedang diadili dan akan menjadi tertuduh datang membela.
datang membela. Akhirnya kasihan dengan Tu'mah. Orang kaum muslimin ini, orang Madinah, berbalik nuduh. Yang nyolong tuh Yahudi. Buktinya barang ada di rumah dia. Bilahnil qaul, dalam sebuah hadis Bukhari itu disebut bilahnil qaul. Dengan ucapan yang indah. Tu'mah dan kaumnya. Ini bukti udah jelas ya Rasulullah. Ada di rumah orang Yahudi ini. Kenapa saya tertuduh? Saya nggak mengambil. Buktinya ada di sini. Orang Yahudi nggak pandai berbicara. Orang Yahudi itu nggak bisa ngelak. Qatadah mengiyakan bahwa barang itu ada di rumah orang Yahudi. Maka Rasulullah SAW memutuskan orang Yahudi bersalah. Saat Rasulullah memutuskan, maka Tu'mah mengatakan, ya Allah Rasulullah, pukul, rajam atau potong tangannya. Saat Rasulullah akan menghukum orang Yahudi itu memotong tangannya, turun ayat ini. Turun ayat ini yang menjelaskan tentang orang Yahudi tidak bersalah. Maka akhirnya orang Yahudi terbebas dari tuduhan. Singkat ceritanya begitu, tapi nanti kita bahas sedikit-sedikit bahas sekalian. Terbebas dari tuduhan. Maka ayat selanjutnya ada perintah wastaghfirillah. Dan istighfarlah engkau ya Rasulullah kepada Allah. Perintah Allah. Kenapa? Karena Nabi hampir memutuskan orang Yahudi itu adalah salah dan hampir dipotong tangan. Kalau enggak Jibril datang membawa wahyu mengabarkan tentang turun ayat ini yang mengabarkan bahwasanya Tu'mah itulah yang khianat. Dia yang mencuri, dititip barangnya ke orang Yahudi, ketika ketahuan maka dituduhlah orang Yahudi itu, buktinya barangnya ada. Ya, makanya dalam ayat selanjutnya wala taqul lil khainina khasima. Janganlah engkau ya Muhammad menjadi orang yang membela orang yang khianat. Karena Rasulullah saat itu hampir membela orang yang khianat. Alasannya apa? Orang Madinah. Jadi orang Madinah saat itu di pengadilan Nabi itu takut ngomong. Kami semua kaum Ansor. Kami semua orang yang membantu engkau ya Rasulullah. Engkau datang jauh-jauh dimusuhi oleh kaummu. Kami yang membantu. Kami yang membela. Dan kami saudaramu. Sekarang ada tuduhan. Saudaramu dituduh mencuri. Tidak ada bukti. Buktinya ada di orang Yahudi. Maka Nabi terpengaruh. Umat Islam membela Nabi di Madinah. Dituduh lagi. Bukti udah jelas. Barangnya ada di orang Yahudi. Mau kata apa ya? Kan gitu. Akhirnya Nabi memutuskan bersalah orang Yahudi itu. Pas saat akan dipotong tangannya turun ayat ini. Turun ayat ini yang kemudian menegur secara halus kepada Rasulullah. Ya, tegurannya diantaranya wala taqul lil khainina khasima. Janganlah engkau yang Muhammad sekali-kali menjadi orang yang membela orang-orang yang khianat. Wastaghfirillah, dan mohon ampunlah kepada Allah. Rasulullah disuruh istighfar, Nabi disuruh istighfar, salahnya dikit. Bahkan kata Imam Nawawi itu Pak sekalian. Nah, Imam Nawawi itu bahwasanya fa inna hasanatul abrari sayyiatul muqarrabin. Ingat tuh kalimat nanti di sini tafsir. Sesungguhnya kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang baik sayyiatul muqarrabin itu dipandang jelek, diprediksi jelek bagi orang-orang yang muqarrab. Jadi kalau ada orang soleh nih Pak, orang baik, riwayatnya baik, ada sedikit kesalahan, dan kesalahan itu bukan maunya dia, karena terba salah, dan faktanya membuktikan dia harus memutuskan seperti itu, padahal salah. Maka kesalahannya itu disebut sayyiatul muqarrabin dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah. Artinya kesalahannya itu dimaafkan. Kesalahan Nabi dimaafkan oleh Allah. Karena Rasulullah SAW fakta pengadilan Yahudi nggak punya saksi. Ya, tapi dia sekedar ngomong doang dititip oleh Tu'mah. Tu'mah ngebantah. Tu'mahnya ngebantah. Itu titipan dia ngebantah. Dan kaumnya ngebela semua. Ngebela. Alasannya orang Ansor. Dan barang ada di situ. Gimana coba? Barang ada di situ. Ini merasa benar. Ini merasa benar. Barangnya dicuri. Tapi benar ada di orang Yahudi. Kira-kira yang secara zahir yang salah siapa? Yahudi kan? Ada di situ kan? Yahudi mengelak. Ini barang titipan saya.
Oh, ini Tu'mah nitip ke saya. Bohong, bukan. Saya nggak pernah nitip. Gitu. Enggak. Akhirnya Nabi memutuskan ya salah ketika akan dipotong tangannya, dihukum, maka turun ayat ini yang menegur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi buat sekalian, Nabi dalam Al-Quran ada sekitar 7 teguran Allah. Ya, 7 teguran Allah yang salah dalam hal menentukan sikap. Maka setelah kejadian ini, Nabi mengeluarkan hadis dalam riwayat Imam Bukhari. Innama syarun mislukum. Sesungguhnya aku ini manusia seperti kalian. Takhtasimuna ba'dukum ilayya ba'din. Telah mengadu perkaranya kepadaku. Ya. Wa qadaitu lakum, dan aku telah menetapkan keputusan kepada kalian. Fa in qadaitu, jika aku telah memutuskan perkara kepada kalian, dan kemudian fa'akhtatum, dan aku salah memutuskannya, fala ta'khudhu haqqan min akhikum, jangan kau ambil hakku dari saudaramu yang aku putuskan benar. Fa innahu qit'atun minan nar, sesungguhnya mengambil barang yang sudah aku putuskan adalah bagian dari api neraka. Jadi maksudnya ya, sekalipun Nabi memutuskan salah, kemudian barang itu nggak boleh diambil, ya, nggak boleh diambil haknya itu oleh siapa? Oleh Yahudi. Rasulullah, engkau memutuskan salah, sekarang aku menuntut hak. Ya. Hukum tukmah, gitu. Maka Nabi saat itu menunggu penantian Allah. Nah, bahasa hadisnya itu lahnal qaul. Orang-orang Madinah itu lahnal qaul. Ucapannya, argumentasinya indah. Sehingga Nabi terpesona. Dan tambah lagi nggak punya bukti. Dan bukti ada di orang Yahudi. Nah, kejadian ini juga buat sekalian. Persis sebagaimana sekarang terjadi. Kalau yang nanya ada perseteruan di pengadilan itu pengadilan itu salah menangnya itu tergantung pengacara. Betul nggak? Yang namanya pengadilan itu seseorang divonis salah menang itu tergantung pengacara. Kalau pengacaranya hebat, gaya bicaranya, konklusinya, kesimpulannya, tasawurnya, pandangannya hebat, dengan pengacara yang biasa-biasa saja bisa kalah. Ya, makanya tuh Bang, kalau yang namanya kasus tuh main hebat-hebatan pengacara. Pakai ada kasusnya cuma satu, sengketa tanah doang, pengacaranya bisa ratusan pengacara dibayar. Ya, suruh ngumpul, gimana cara gue menang? Padahal salah. Di zaman Nabi ada kayak begitu, orang Madinah buat sekalian. Nabi hampir tertipu dengan lahnal qaul, dengan ucapan-ucapan indah. Ya, ucapan luar biasa. Nabi sampai tertipu, sampai memihak kepada saudaranya kaum muslimin sama umat Islam. Ya, padahal di situ sedang memperkarakan orang Yahudi. Akhirnya turun ayat yang memerintahkan Rasulullah untuk berbuat adil. Nah, ayat ini juga sesuai dengan ayat yang udah kita bahas, surat An-Nisa ayat 85. Ya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Fa idza hakamtum fahkum bainan nasi bil adli. Dan apabila engkau ya Muhammad telah memutuskan satu perkara hukum, fahkum bainan nas, maka hukumlah perkara itu bil adli, dengan adil. Ya, dengan adil. Nah, ayat ini juga Pak sekalian sesuai dengan ayat yang kita bahas ini. Jadi itu kronologi. Coba kita perhatiin satu persatu tafsirnya. Coba lihat lagi Pak sekalian. Kita lihat lagi. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi tahkuma bainan nas, ay baina Tu'mah wa Zaid bin Samin. Maksudnya bainan nas ini sesungguhnya kami telah turunkan Al-Qur'an itu untuk engkau menghukum ya Muhammad antara manusia. Antara manusia siapa tadi? Tu'mah dan Zaid bin Samin. Tu'mah siapa? Orang Madinah dari Ansor. Dia pencuri. Zaid bin Samin siapa nih? Orang Yahudi, temannya Tu'mah yang dititipin barang curian. Bima arakallah, agar engkau memutuskan perkara itu. Bima arakallah dengan apa-apa yang Allah perlihatkan kepada engkau. Maksudnya telah wahyukan kepada engkau. Nabi Muhammad disuruh memutuskan perkara sesuai dengan apa yang Allah turunkan kepadanya. Hukum agama.
hukum syariat. Ayat tafsirnya bima 'allamakallahu fil Qur'an. Terhadap apa-apa yang Allah ajarkan di dalam Al-Qur'an. Wa sumyal ilmu allazi bima'nal i'tiqad. Ya. Karena dinamakan ilmu yang Allah ajarkan allazi bima'nal i'tiqad. Makna ilmu itu i'tiqad, keyakinan. Bima 'allamakallahu terhadap apa-apa yang kau ajarkan dalam Al-Qur'an, terhadap apa-apa yang telah menjadi keyakinan hukum agama dalam Al-Qur'an. Jadi hukum agama itu i'tiqad. Ya. Akidah, keyakinan, nggak bisa tawar menawar. Coba sekalian. Birru'yah disebut i'tiqad birru'yah dengan pandangan yang benar. Li'annal ilmal yakini. Karena satu ilmu itu keyakinan. Al-mubarra'un yang membebaskan di anir raibi dari keraguan-raguan. Yakunu jariyan majra ru'yah. Dan dia menjadi keyakinan karena dia adalah sebuah ru'yah, pandangan. Fil quwwah, memiliki kekuatan, wa zuhur, kekuatan dan kenyataan. Wa kana Umar yaqul, akan tetapi Umar pernah berkata, Umar bin Khattab, la yaqulanna ahadukum qadaitu bima arani Allah taala fa inna Allah taala lam yaj'al dzalika lillahin nabi. Kalau Umar pernah berkata, jangan sekali-kali kalian berkata, kalau aku udah memutuskan satu hukum perkara, kata Umar, bima arani Allah, itu disebabkan karena Allah memperlihatkan kepadaku. Keputusannya harus kayak gimana. Fa inna Allah taala lam yaj'al dzalika illa min nabi. Karena Allah enggak akan mungkin memperlihatkan. Kalau aku memutuskan perkara, Allah langsung memperlihatkan kepadaku, mewahyukan kepadaku, illa lin nabi, kecuali kepada nabi. Maksudnya begini, Pak. Kata Umar. Selain nabi, keputusan hakim bisa salah. Ya. Kata Umar, jangan kalian sekali-kali mengatakan bahwasanya ketika aku memutuskan satu perkara itu adalah wahyu dari Allah. Sesungguhnya enggak demikian. Kecuali kepada Nabi, selain Nabi tidak mungkin ada lagi orang yang ketika memutuskan perkara itu wahyu Allah, melainkan istihad pribadi. Ya. Makanya itu Pak, kalau ada sengketa hukum diputuskan oleh hakim bisa benar bisa salah. Tapi dalam agama kalau udah diponis hakim, ijtihadal hakim, kalau hakim sudah memutuskan, fa in asaba, kalau itu benar, maka hakim itu mendapat 2 pahala. Fa in akhta'a, kalau keputusannya salah, falahu ajrun wahid, pahalanya 1. Jadi kalau dia hakim, putusannya salah, dalam kacamata agama tetap dapat pahala 1. Cuman kalau menyangkut nyawa, harta, mencabut kehormatan, kalau dia salah maka dosanya berlipat. Coba sekalian hakim dalam sebuah hadis lain. Tapi agama membolehkan keputusan itu dijalankan. Kalau keputusan hakim sekalipun salah. Karena apa? Karena itu tadi yakunu jariyan majrur ru'yah. Semua keputusan manusia selain dari wahyu Allah, selain daripada nabi, maka yakunu jariyan majrur ru'yah, sekedar pandangan manusia, bisa salah, zon, prasangka. Tapi ya, mengambil keputusan hakim itu ibadah. Sekalipun kita kena hukuman, dan hukumannya penghapus dosa. Penghapus dosa. Misalnya begini. Ya. Kita tertuduh maling, padahal kita bukan maling. Hakim memutuskan kita yang maling. Kita yang maling. Di penjara. Dalam kacamata agama, kalau udah diputusin hakim, ya udah ikutin aja. Kalau di kita ada banding juga kan? Ada banding ya? Putusan hakim bisa dibanding kan? Tapi ingat, kalau dalam hukum kita itu, kalau ada banding, ternyata kita kalah lagi. Kalau nggak banding 1 tahun, banding, maka banding kalah lagi jadi 2 tahun. Jadi 2 tahun. Banding lagi, kalah lagi jadi 3 tahun. Gitu Pak sekalian. Jadi kalau udah diputusan hakim, kita nggak salah, penjara. Penjaranya kita ibadah. Per hari kita dihitung 1 kebaikan. 1 hari dihitung 1 kebaikan. Setahun berapa kebaikan yang kita peroleh? Karena kita tidak bersalah.
Gitu Pak sekalian. Ya. Terus gimana? Maka hukumnya diharamkan kita mendoakan orang yang kita tahu dia mencuri. Hilang pahala kita. Misalnya kita doain, ya Allah, hukum tuh. Ya, mudah-mudahan mampus tuh orang yang nuduh saya mencuri gitu kan. Enggak boleh. Tidak boleh. Karena apa? Karena keputusan hakim itu adalah ibadah. Dia salah dapat 2 pahala, dia salah 1 pahala, dia benar 2 pahala. Dan kita jalanin. 1 hari dihitung 1 kebaikan. 1 tahun berapa kebaikan yang kita dapat sekalipun kita orang yang terzalim. Tuh. Jadi kenapa begitu? Apa kata Umar? Selain Nabi, keputusan hakim ya yakunu jariyan majrar ru'yah, sekedar istihad manusia. Selain Nabi. Kalau Nabi salah, tegur. Belum memutuskan motong orang tangan orang Yahudi, betul ayat. Nabi seandainya enggak turun ayat gimana tuh jadinya? Potong tangan orang Yahudi. Potong tangan orang Yahudi. Coba, karena enggak turun ayat. Karena Nabi turun ayat. Ya, makanya itu Bapak sekalian. Jadi enggak boleh kita memvonis gitu. Ada juga sih hakim-hakim sekarang itu salah karena duit. Ya. Kebanyakan gitu sekarang ya. Gimana duit disogok, disuap, suruh pihak pada yang salah. Ada orang salah nih, duitnya banyak. Hakimnya disogok, pengacaranya disogok, semuanya, saksinya disogok gitu kan. Akhirnya hakimnya memutuskan berdasarkan upah. Kalau udah begitu berlaku hukum Nabi lagi. La'anallahu al-hakim, la'anallahu al-qadi, mal'unun hatta yaumil qiyamati bima yurashshi. Allah melaknat sampai hari kiamat, terkutuk, orang itu terkutuk disebabkan mereka itu yurashshi. Terima suapan, sogok. Terkutuk. Jadi bahkan di lain hadis tuh Pak ya, al-anan nas, orang yang paling terkutuk di antara kalian berupa manusia. Biar orang paling terkutuk adalah al-hakim fajir, hakim yang curang. Ya, hakim yang curang. Orang yang paling terkutuk, dia lebih terkutuk lagi kalau dia curang, memutuskan satu perkara berdasarkan dunia, ambisi dunia. Nah itu singkatnya begitu Pak sekalian, ayat ini. Makanya kalau kita baca tadi tafsirnya kayak begitu. Coba lihat lagi. Inna anzalnaka ilaikal kitabi bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu dengan benar agar engkau ya Muhammad menghukum manusia itu atas pandangan Allah, atas wahyu Allah. Nah, kemudian lanjutnya apalagi itu? Ayat selanjutnya. Innallaha kana ghafurur rahima. Enggak. Wala taqul lil khainina khosima, dan janganlah engkau menjadi orang-orang yang membela orang-orang khianat. Paham maksudnya? Jangan engkau Rasulullah menjadi pembela orang yang khianat. Paham enggak maksudnya? Ya, membela siapa? Membela Tu'mah. Gara-gara ada orang Islam, orang Madinah. Udah gitu pengacaranya cakep lagi kan. Gaya bicaranya indah begini-begini. Hampir-hampir Nabi membela mereka. Ayat selanjutnya, wastaghfirillah. Dan mohon ampunlah engkau ya Muhammad kepada Rasulullah, kepada Allah. Tafsirnya min hammika bidorbil yahud, dari keinginanmu memenggal leher orang Yahudi. Zaid bin Samin, yaitu Zaid bin Samin. Ta'wilan ala syahadatihim, karena terpengaruh terhadap kesaksian orang-orang Bani Nazar, Bani Zofar. Di anahum kanu fi zahir muslimin, karena mereka secara zahir orang Islam, orang Madinah. Fastaghfarahu Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah istighfar. Bisababi dzalikal ham, disebabkan hampir-hampir Nabi memutuskan dengan keputusan yang salah. Bil hukmi, dengan menghukum orang Yahudi itu, allazi law waqa'a lakana khata'an fi nafsi wa in kana ma'zuran indallahi fihi. Sekalipun apa yang diputuskan Nabi, kalau memang diputuskan ya ma'zuran indallah, itu pasti dimaafkan oleh Allah. Pasti dimaafkan oleh Allah. Sekalipun Nabi memutuskan salah. Fa'umi Rasulullah SAW bil istighfar. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi beristighfar. Untuk istighfar. Sekalipun keputusannya belum diputuskan. Keburu turun wahyu. Allah tetap memerintahkan Rasulullah untuk istighfar. Lihazal qadar, terhadap ketetapan ini. Fa inna hasanatil abrar. Nah ini kitab dari Al-Hikam ngambilnya. Fa inna hasanatil abrar,
Sesungguhnya ya, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang soleh, sayyiatul muqarrabin, dia adalah keburukan ya, sebagai predikat orang-orang yang muqarrab, yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Artinya begini Mas, kalau ada orang itu soleh baik, dia berbuat salah dan salahnya itu terpaksa, maka dipandang sayyiatul muqarrabin, kejelekan yang biasa, keburukan yang biasa, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau ada orang soleh, terkenal alim, ada kabar-kabar, apalagi kabar dong. Atau kita melihat sedikit berbuat salah aja, jangan buru-buru diponis. Ya. Boleh jadi itu kesalahan yang baru tumben dilakukan. Dan dalam pandangan agama, sayyiatul muqarrabin, orang-orang yang rajin mendekatkan diri kepada Allah telah berbuat salah. Sayyiatul muqarrabin. Berbeda dengan sayyiatul musiin. Orang jelek, dia orang jelek berbuat salah, ya orang jelek berbuat salah. Ya udah pandang udah jelek di mata Allah. Nah, tapi ingat Pak, sekalipun Nabi ya enggak salah, diperintahkan oleh Allah untuk apa? Istighfar. Nih catat tuh Pak, garis bawahi. Ya, kalau kita bahas nih panjang nih istighfar, itu luar biasa. Fadilah keutamaan istighfar. Ya, artinya apa? Orang nggak salah istighfar. Orang salah istighfar. Kita merasa nih nggak punya dosa, istighfar. Apalagi kita salah istighfar. Nabi nggak salah. Belum memutuskan memotong tangan orang Yahudi, tapi Allah perintahkan untuk istighfar. Apalagi kita salah, banyak dosa. Jangan pernah kita itu alergi terhadap istighfar. Istighfar harus menjadi pakaian kita sehari-hari. Ya, makanya ya Allah ya Rabbi ya Rahman, kita itu Bapak sekalian, alhamdulillah habis sholat kita istighfar. Kalau kita maulid istighfar, ngumpul sama-sama istighfar, banyak istighfar. Jadi hikmahnya itu. Yang kedua hikmahnya itu Pak, bahwa yang namanya keputusan hakim itu dalam pandangan agama mutlak diterima. Itu fikih tuh dalam kifayatul fikih. Sekalipun salah, kita tertuduh dapat hukuman padahal kita benar, maka keputusan hakim itu wajib kita terima. Ya. Dan dalam pandangan agama, ketika ada seseorang diputuskan salah oleh hakim padahal dia benar, maka hukuman yang dilakukan itu adalah sebagai kafaratuz dzunub, penebus dosa dia. Ya, kita dituduh mencuri padahal nggak mencuri. Sebelum-sebelumnya kita banyak dosa, kan kita pasti pendosa banyak dosa kan. Sebelum-sebelumnya banyak dosa kan. Kita di penjara, sehari di penjaranya kita itu menghapus dosa kita yang lalu-lalu. Berapa dosa yang kita lakukan? Sekian tahun kita di penjara, maka dosa-dosa kita berjalan untuk dihapus oleh hukuman yang kita lakukan di penjara. Itu dalam kacamata agama. Artinya apa Pak? Indah Islam itu. Kalau kita orang yang tertuduh salah, diponis salah, kita dapat pahala. Nggak boleh nyumpahin sumpah serapah orang yang sebenarnya mencuri itu siapa, nggak boleh. Doain yang baik-baik, karena kata Nabi itu, ya Pak sekalian, doa itu makbul kecuali dua. Yang pertama, udah kita belajar kalau masih pikir. Yang pertama, doa yang mengandung pemutus silaturahmi. Yang kedua, doa apa? Udah kita belajar. Illa qati'atur rahmi, kecuali doa yang memutus mengandung silaturahmi. Yang kedua adalah doa yang mengandung sumpah serapah. Enggak boleh. Sumpahin mau mati tengah jalan. Ya Allah, celakain dia tuh. Fitnah saya begini itu enggak boleh. Nah itu Bapak sekalian. Jadi paham ya dua ayat itu tadi. Insyaallah apa-apa yang kita bahas, apa-apa yang kita kaji, apa-apa yang kita baca mudah-mudahan bernilai pahala buat kita semua. Semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita, kesalahan kedua orang tua kita baik yang masih hidup maupun yang sudah tidak ada. Semoga semakin menguatkan iman kita. Allah Subhanahu wa taala menjaga rumah tangga kita, keluarga kita dari segala macam mara bahaya, musibah dan fitnah. Allah jadikan anak-anak cucu kita anak-anak yang soleh dan solehah, bakti pada kedua orang tuanya,
bermanfaat buat masyarakatnya, bangsa dan tanah airnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bitilka niyya wa ala hadhihi wa kulli niyatin salihah ila hadratin nabil mustafa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi من المسلمين والمسلمات والمؤمنين من المشارق الأرض إلى مغارب وبرها وبحر آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وأجدادنا لمشايخنا ولمؤلفنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. Maka kita baca doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ahyina fi sunnati wa amitna fi millati wa ahsyurna fi zumrati ma'an ladina an'amta alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.